yang lagi hype di tahun 2022. Siapa lagi kalau bukan iPhone X ini, yang sempat jadi smartphone high-end di tahun 2017. Nggak berasa ya, iPhone ini sudah hampir 5 tahun menemani kita. Dan kali ini gue akan bahas nih tentang iPhone X ini. Masih layak atau enggak? Simak videonya, let's play a video. Balik lagi bareng gue, Fredios. Di video-video yang gue buat hanya opini pribadi ya, dari sudut pandang gue sebagai user maupun seller. Setiap orang punya opini masing-masing. Mungkin ini hanya sebuah referensi nih sebelum kalian membeli. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika kalian menyukai video ini. Siapa sih yang masih bingung di sini? Dengan budget 3 jutaan mau pilih iPhone 8 Plus atau iPhone X ini? Yang kita tahu di tahun ini harganya dari keduanya tidak jauh berbeda. Semua balik lagi ke kebutuhan kita nih. Tapi dengan budget 3 jutaan, kebanyakan itu customer yang beli ke toko lebih memilih iPhone X ini daripada iPhone 8 Plus. Alasannya kenapa sih? Yuk simak videonya sampai habis. Kita bahas dulu apa aja yang bikin iPhone ini menarik untuk dibeli. Yang kita tahu nih, iPhone X ini adalah pelopor dari layar berponi di iPhone. iPhone X ini rilis di tahun 2017, sama dengan iPhone 8 Plus, yang berarti sudah berumur 5 tahun. Sebenarnya kalau dilihat dari umurnya, iPhone ini kurang layak untuk dibeli ya. Tapi untuk aspek lainnya, iPhone ini masih layak dibeli. Seperti iPhone 7 atau iPhone 8 yang masih bisa diandelin dari segi kameranya. Selanjutnya yang bikin iPhone ini menarik di tahun ini adalah harganya nih. Harganya di tahun ini sudah 3 jutaan saja nih. Cukup perogok kocek 3 jutaan, kamu sudah bisa memiliki iPhone X ini. Agak sedikit berbeda sih dari harga iPhone 8 Plus. Tapi perbedaan mencolok lainnya, iPhone X ini sudah mengusung layar berponi loh, yang lebih kekinian. Apalagi di tahun ini rata-rata smartphone sudah full screen ya, jadi model iPhone X ini tidak terasa jadulnya. Apalagi sudah mengusung layar AMOLED yang jauh lebih bagus displaynya ya. Bukan hanya itu, layarnya juga lebih lebar yaitu 5,8 inci. Dan bodinya yang lebih compact ya, jadi terlihat lebih enak digenggam. Dan apalagi display iPhone X ini sudah mengusung HDR10 dan Dolby Vision yang akan memanjakan mata kita nih saat melihat film maupun saat bermain game. Layar dari iPhone X ini sudah Super Retina OLED ya dengan kerapatan layar 458 ppi. Selanjutnya yang bikin menarik adalah bodinya nih. Material bodi dari iPhone X ini emang tidak kalah ya dengan keluaran HP-HP terbaru saat ini. Emang mantan flagship sih yang dibanderol 17 jutaan ke atas saat pertama rilis. Dengan material build body depan belakang glass dan sudah Gorilla Glass, membuat iPhone X ini terlihat mewah ya, apalagi framenya yang sudah stainless steel. Masih pede kok dibawa nongkrong sana sini. Apalagi dengan hasil kamera yang menurut gue masih oke untuk di rank harga 3 jutaan. Yang paling gue suka itu mode portrait pada kamera iPhone X ini. Untuk kamera belakangnya ada 2 kamera nih, dibekali dengan 12 megapiksel dengan bukaannya 1/8 dan kamera keduanya 12 megapiksel dengan bukaannya 2/4 dan sudah dibekali 2 kali optical zoom. Sayangnya nih kamera iPhone X ini hanya dibekali fitur OIS dan tidak ada Gyro Eyes-nya. Walaupun agak mirip tapi keduanya mempunyai fungsi berbeda ya. OIS itu adalah Optical Image Stabilization. Fitur stabilisasi gambar yang pertama adalah OIS. Dilansir dari Uber Gizmo, OIS merupakan stabilisasi gambar optik yang digunakan untuk mengatasi masalah umum seperti gambar buram nih akibat gerakan pengguna atau getaran ya, atau gerakan karena saat merekam video. OIS bekerja nih menggunakan sistem mikroelektromekanis MEMS dengan gyro sensor untuk mendeteksi gerakan dan menyesuaikan sistem pada kamera. Sesuai namanya nih, OIS itu bisa dihasilkan karena terdapat komponen yang bergerak di dalam lensa kameranya. Gerakan dalam lensa inilah yang dapat membantu dalam mengkompensasi penggunaan normal gerakan kamera yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk EIS, Electronic Imaging Stabilization, meski sama-sama fitur stabilisasi gambar, OIS dan EIS memiliki perbedaan yang cukup signifikan di cara kerjanya. Apalagi OIS sepenuhnya dilakukan melalui proses mekanisme di dalam lensa. Maka EIS adalah Electronic Imaging Stabilization menggunakan teknologi perangkat lunak yaitu software untuk meredam getaran ketika memotret atau merekam video. EIS dilengkapi sensor yang dirancang khusus nih dalam mendeteksi setiap gerakannya.
menginterpretasikannya, kemudian memperbaiki frame demi frame secara otomatis nih agar gambar dan video yang dihasilkan lebih tajam atau stabil. Pada karya gambar atau foto, Ace yang berbasis perangkat lunak sangat menguntungkan dalam proses HDR dan mode malam ya, naik mood. Sedangkan untuk karya video, Ace akan membantu mencari lalu menemukan nih titik kontras tinggi sembari menjaga agar tetap selaras ya dan tidak berlebihan. Namun, jika dibandingkan dengan OIS, maka Ace itu memiliki kekurangan nih. Misalkan distorsi yang tampak aneh pada video dan bagian tepi gambar yang terpotong ketika fitur ini digunakan dalam pemotretan. Kalau menurut gue pribadi, gue lebih suka ke Giro Ace karena hasilnya lebih terasa. Selanjutnya, kita bahas nih performanya. Kalau kita ngomongin performanya, iPhone X ini tuh sudah dibekali chipset Apple A11 Bionic dengan RAM 3GB. Yang menurut gue performanya bisa dibilang cukup ya, tidak kurang, tidak lebih. Untuk bermain game berat seperti Genshin Impact, Mobile Legends, Apex, dan lain masih oke aja. Tapi dengan catatan nih, grafik menyesuaikan ya. Biasanya gue bermain di grafik yang low atau mid agar tidak terlalu drop FPS dan agar nyaman dimainkan. Kalau untuk skor Antutunya sendiri yaitu 233.100 V7. Mungkin ini ada beberapa referensi untuk HP Android dengan skor Antutu 200 ribuan. Yang pertama ada Xiaomi Redmi 9, Realme Narzo 30A, Infinix Note 8, Xiaomi Redmi Note 9, dan Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang harganya di bawah iPhone X ini. Mungkin bisa jadi referensi buat kalian nih yang emang memilih gadget untuk bermain game. Kalau dari performa untuk bermain game, jujur sih gue tidak berharap lebih ya ke iPhone X ini. Tapi untuk performa lainnya bolehlah kita berharap. Tapi gue cukup puas sih dengan performanya. Yang lebih bikin gue tertarik daripada pilih iPhone 8 Plus karena iPhone X ini tuh sudah memiliki fitur Face ID. Fitur Face ID menurut gue itu lebih simple ya daripada fingerprint atau lebih praktis. Untuk baterainya sendiri yaitu 2716 mAh. Kalau dibilang awet sih enggak ya. Jujur iPhone X ini boros ya buat gue ya karena alasannya panel LCD dari iPhone X ini sudah Super Retina OLED ya. Jadi lebih banyak mengkonsumsi daya daripada layar IPS. Kalau buat kalian nih yang emang pengen iPhone X ini, siapkanlah power bank kalau lagi di luar atau seenggaknya selalu bawa charger nih pas mau di luar. Buat antisipasi saja nih. Karena ya takut habis aja pas lo lagi di luar. Jadi kesimpulan dari gua, iPhone X ini tuh masih layak dipakai sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau emang ada budget lebih sih, mending gua saranin pilih ke XR atau langsung ke iPhone 11. Tapi kalau bisa pilih di atas yang 64GB ya. Mungkin itu dulu video dari gua. Kalau ada kata-kata yang salah, gua mohon maaf nih. Ini hanya opini gua pribadi ya. Karena setiap orang tuh pasti punya opini sendiri-sendiri. Kalau nanti ada tambahan, gue bakal tulis di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.